Pertama kami masyarakat Sungai Long. Lalu karena pengen anak sekolah, lalu mata pencarian di sini kan agak dekat dari pasar, maka kami pindah ke Tekalong gitu. Ada harapan kami bisa jual sayur-sayuran kelanja, kan dekat, tidak jauh, sekitar 3 kilo jalan kaki kelanja. Dari nenek moyang dulu kami sudah ada nenon gitu, karena kebudayaan Dayak Iban gitu. Baru-baru ini anak-anak yang baru kewalahan bahan gitu, tempat beli nggak ada gitu. Pengen sih mereka mau menenon karena bahan yang nggak ada, apa yang mau ditenon kan gitu. Aku pergi, ukainya lama. Tinggal kenungan setahun aja. Karena nenek tuh mendapat benang, dia beli ke Malaysia. Hanya 1 gulung, habis itu berhenti. Kalau orang tidak ada jual, tidak mereka bikin. Gitulah caranya gini. Kalau ada benang, bikin lagi. Orangnya yang tiba-tiba tidak ada jual, tidak ada bawa. Oh, jadi ini pakai engkerbay, terus pakai empain nggak? Kendala utama di hampir semua daerah yang melakukan kegiatan menenun itu adalah tidak ada benang. Tidak ada benang, mereka akhirnya memilih tidak menenun. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya itu adalah proses awal, akhirnya hilang identitas budaya mereka. Karena masyarakat Dayak Iban itu, Dayak itu dikenal dengan pandai menenun. Nyamai, cukup nyamai, dua-duan wai, biru segelas, hingga puas, adik kelas. Saya ingin belajar menenun karena saya mau melestarikan kebudayaan Dayak. Saya juga ingin punya pakaian sendiri dan ingin mendapatkan hasil sendiri daripada hasil orang lain. Amat lama bisa dua. Setelah ada program datangnya benang, maka kami tertarik untuk mengelola kelompok baru untuk meneruskan di bidang tenun. Kesulitan kami menenun, udah agak lupa, kita harus belajar lagi, nanya mama lagi. Yang paling sulit, yang pertama ngiritnya itu, untuk menghitung lidinya itu, dan untuk memasukkan benang dalam lidi, dan melipat benang-benang itu, membaginya untuk menjadi 3 bagian, untuk mempersatukannya dalam satu ikatan. Bisikin kita, kita orang tua tuh menenun, kita melihat. Kita yang kecil ini dikasih orang bawa benang yang berulang besar ini, jalan. Nolong ngirit. Orang tua yang kasihnya ke dalam lidi. Ibu-ibu yang tua itu berkeinginan bahwa kalau ada benang mereka akan mentransfer. Nah, proses transfer knowledge itu kan terhenti hanya karena tidak ada benang. Nyamai itu kan itu tidak anak biar-biarnya tahu nggak ngajar ya. Gagal. Tidak mudah-mudahan tahu gagal. Kan kami ngajar ya aja. Langsung pengen tahu bagaimana cara menenun. Pertama kami mulai nabok ya, tabok kami sige tau. Ada kenungan nami kaganti. Digemar kami 3. Jadi ke batang ya. Udah tembok ditabok kami, nama Iban kami ngara. Diirit kalau bahasa Indonesia. Cara ngara itu dibuai. Ada bisa agak kami kedua cara ya kami ngelipat. Itu cara ya dah dibuai kami, udah digagak kami darah kami, dah gagak kami betul kami mulai ngikat ya. Membuat motifnya tuh Pak. Begitu cara kami ngikat. Ngagak buah, membuat motif. Ini daun lembak, pakai ngikat. Biar memudahkan membuat motifnya tuh. Ibu-ibu sekarang tidak mau pakai ini karena pakai ini masih susah, tidak ada lilin kita sini. Makanya ibu-ibu sekarang tidak mau pakai ini. Ini yang dinamakan ubah belebas supaya tahu motifnya ini. Kalau dia satu seperti ini, dia 9 lembar,
Kalau dia 3 seperti itu, 3 kali 9 dia. Kalau kain 1 meter 60. Kalau ini sama dengan 2 meter, sama dengan sal. Ada yang kecil, salnya tuh ada 1 meter 80. Ini untuk membuat pemucuk rebung. Ini batasnya motif ini udah selesai, dibuat lagi motif yang sini. Kalau nak dibuat pemucuk rebungnya itu Pak, tidak bagus dah. Kurang lebih 1 bulan lah nih, yang besar nih. Kalau yang kecil gitu, 1 minggu habis lah. Kalau macam sekarang kan masa istirahatnya tuh, tidak ladang. Dalam 1 bulan, tidak menentu. Karena prosesnya kami ini tidak punya listrik. Karena malam pakai pelita Pak. Pelita yang pakai minyak tanah, itu yang kami pakai. Kalau pakai api pelita tuh Pak, kasihan ibu-ibu. Karena apa? Ini hidung nih habis hitam. Hidungnya habis hitam, kena apa asap api itu Pak. Kalau ada api malam-malam kan enak untuk nyantai-nyantai dulu buat. Diikat. Setelah diikat, dicari lagi bahannya. Jampat ngambil beteng main nege kasih tay nike ayo daya de ayo daya nege kita kawaso obong bersama-sama mayo lagi ayo ayo kita yak tinggalnya siko anak dia anak baru teh katele nah ingenya Ini daun pahit pakai nyampur beting untuk menghasilkan warna merah. Campur kapur sirih. Walaupun cari bahan-bahan nih ke hutan, kesusahan, kita tidak pernah mengeluh. Asal hasilnya lumayan lah, bisa memuaskan kita sendiri. Waktu masih kecil, dibawa nenek ke hutan untuk mencari apa nih beting dengan istilah daun gerbay dan pahit. Untuk menyusupnya itu dari pohonnya itu nenek lah, cuma saya mikul nih ya nolong dia mikul, dia kan udah tua Sambil belajar. Terus kalau udah mengenal beting dengan pahit, untuk apa nih Nek? Untuk bikin tenunan ikat, dia bilang. Oh. Terus ini untuk apa? Ini untuk campurannya, dia bilang dulu. Kalau nak ikut ke hutan, Kita tidak bisa nak kenal barang ini. Kalau orang kaya. Dulu kan mereka biasa menggunakan serat yang mereka sebut lamak. Atau misalnya juga mereka menggunakan kulit kayu, kulit kepuak untuk pakaian. Nah, kalau mereka bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekeliling mereka akan lebih bagus karena ke depan mereka artinya tidak lagi tergantung dengan sumber benang dari luar. Ate enak bahasa ruah ai betiangnya nege. Ruah raya itu labau dung insap, deu dung insap ruah. Iya bener rangkai. Iya bener rangkai. Biar mudah meresap. Biar anu. Kalau udah dicuci nanti cukup. Ini dasarnya, yang putih ini dasarnya. Membuatnya jadi motif yang diikat ini, nanti yang diikat ini jadi putih. Kedua kalinya merah, nanti ketiga kalinya ngikat jadi hitam. Kain ini sudah siap untuk dicelup ke beting namanya, supaya dia membentuk jadi merah, warna merah. Dikasih kapur sirih, maka dia jadi merah. Sama itu daun lempait, dikasih dengan itu daun kerbay. Karena tidak boleh dia beting jak, karena kalau dia dikasih beting jak warnanya tak kurang bagus, kurang merahnya betul. Luntur. Agak keputih-putihan dia merahnya tuh. Luntur. Orang paling suka pakai warna alam. Kalau wantek tuh kurang laku. Kebersamaan itu menjadi satu kekuatan buat mereka, sehingga itu yang menyebabkan mereka bisa dan mampu melakukan banyak hal. Karena kami baru belajar untuk membuat pembukuan, maka kami akan lebih teliti untuk membuat rincian dengan melibatkan yang muda, anak-anak seperti di Maria, harga, membuat masuknya benang, membuat data,
dan harga yang menjualnya tuh. Saya mau aja, mungkin ini kesempatan untuk merubah nasib. Mungkin dalam belajar dibawa oleh ibu-ibu, mungkin saya bisa juga ikut menenun. Dengan keinginan kami akan belajar memasarkannya. Ketika ada festival Danau Sentarung, Gawai Nesrani, Gawai di Rumah Betang juga, karena banyak tamu-tamu yang datang, yang diundang maupun yang tidak diundang. Para turis juga sering datang ke sini. Kami akan mencoba untuk memperkenalkan hasil tenun kami. Kalau kebudayaannya tidak dilestarikan, akhirnya punahlah kebudayaannya itu, langsung tidak ada lagi kebudayaannya hilang.